Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam tanam berduri. Semoga teman-teman banyak rezekinya ya teman-teman ya. Alhamdulillah kalau teman-teman banyak rezeki di harga buah sawit yang nggak naik-naik. Nah, ini kita jawab pertanyaan si abang ini teman-teman. Dia bertanya, Bang, apakah sawit abal-abal di umur 10 tahun di atas buahnya akan berkurang dibandingkan dengan sawit unggul? Mohon penjelasannya. Nah, saya katakan dengan gamblang ya teman-teman, dengan gamblang iya, saya jujur. Dia di umur biasanya tidak terasa, masih di umur di 10 tahun ke atas itu tidak terasa teman-teman. Nanti dia terasa itu di umur 15 tahun ke atas itu teman-teman sudah terasa ya untuk pengurangan buahnya. Kalau sawit abal-abal ya, kalau ngomongin sawit unggul saya belum berpengalaman teman-teman. Mohon maaf ya, mohon maaf saya tidak bisa jelaskan tentang sawit unggul karena saya baru saja nanam sawit unggul dan mencoba beralih ke sawit unggul. Karena bagaimana ya, seperti kita itu makan sayur atau misalnya bosan makan di rumah, kita akan dari makan di warung seperti itu. Kita beda merubah merubah rasa. Seperti itu. Makanya saya beralih ke bibit unggul teman-teman. Nanti akan saya coba replanting. Memang untuk pertanyaan si abang ini memang benar. Saya sudah merasakan sendiri, tapi di umur 10 tahun itu dampaknya tidak signifikan ya. Buahnya kurang. Kenapa begitu seperti itu teman-teman? Nah, satu. Ya teman-teman. Satu. Kenapa itu buahnya berkurang? Karena dosis pemupukan kita tidak tambah. Ya, kita tidak menambah untuk dosis pemupukan ya. Kita tetap menggunakan dosis pemupukan yang lama 5 kg per pohon. Mungkin kalau saya lihat yang penggunaan bibit sawit unggul ya teman-teman, sawit unggul lagi, sawit abal-abal ya teman-teman, biasanya ya untuk umur sawit di atas 10 tahun itu biasanya dia menggunakan 10 kilo per bulan ya teman-teman, 10 kilo per bulan seperti itu ya. Kalau kita biasa melakukan pemupukan cuma 5 kg yang umur-umur sawit seperti ini ya. Nah, umur sawit seperti ini kita melakukan pemupukannya cuma 5 kg saja per pohonnya ya teman-teman. Nah, itu kalau mau teman-teman untuk sawit abal-abal ya, kalau mau hasilnya tetap normal, tetap bagus, teman-teman tuh usahakan ya teman-teman tambah dosisnya. Tapi kalau saya pribadi sebagai petani sawit ya teman-teman ya, jujur sebagai petani sawit saya pribadi tidak mau menaikkan dosis itu karena harga pupuk sekarang mahal ya. Harga pupuk sekarang mahal. Intinya seperti itu, harga pupuk mahal. Kemudian kedua, kalau sawit sudah umurnya di atas 10, 15, biasanya di atas 15 yang terasa untuk sawit abal-abal ini untuk pengurangan tonasenya teman-teman. Karena itu tadi kita kurang melakukan pemupukan. Biasanya orang kalau mempertahankan untuk, nah kalau mau teman-teman ya punya sawit abal-abal ya teman-teman, umur 15 tahun ke atas yang bagus ya teman-teman, pupuk yang bagus, sangat top, margo top pupuknya yaitu pupuk tangkos teman-teman, janjang kosong. Itu saya akui teman-teman, walaupun sawit abal-abal teman-teman umur 20 tahun hasilnya masih top ya, karena itu kekurangan unsur hara saja sebenarnya teman-teman. Sawit abal-abal ini kalau umurnya di atas itu ya berkurang. Karena saya tidak mau ambil resiko teman-teman, karena inilah ya begini ya, kita omongkan itu seperti apa ya, ibarat kata itu ongkosnya itu ya teman-teman. Nah, kalau umur sawit sudah tinggi itu ongkosnya semua pada mahal teman-teman. Pupuk kita harus nambah dosis. Makanya saya kalau sawit abal-abal ini mentok memang umur di 15 tahun teman-teman, sudah saya ganti, saya replanting teman-teman. Memang untuk hasil topnya ya teman-teman, untuk sawit unggul ini sawit abal-abal, aduh salah ngomong lagi, sawit abal-abal ini ya teman-teman, topnya di umur 6 sampai 10 tahun itu memang hasilnya luar biasa. Sepertinya saya teman-teman bisa lihat, tapi teman-teman mungkin nonton di video saya ya, di video ya yang umur sawit yang sudah 18 tahun teman-teman, masih alhamdulillah masih bagus karena saya lakukan pemupukan. Tapi saya masih dosisnya dosis lama teman-teman, masih dosisnya 5 kg per pohon, itu pun 1 kali 1 tahun teman-teman. Nah, kalau mau teman-teman, tapi ya saya sarankan teman-teman ya
Mungkin ya, karena saya tidak berpengalaman di sawit unggul ya. Mungkin kalau teman-teman punya uang atau punya modal nanti, bisalah teman-teman ganti sawit teman-teman tuh menggunakan sawit unggul sudah, kalau punya uang punya modal. Karena mudah sekarang teman-teman, kita untuk belanja, untuk beli bibit tuh sangat mudah sekali, sangat mudah ku akui. Kita lewat aplikasi My Sawit saja teman-teman. Yang penting teman-teman itu punya sertifikat minimal ya, punya sertifikat dulu 2 hektar atau 1 hektar bisa teman-teman, SKT bisa, kemudian bikin surat pernyataan dan KTP saja bisa beli bibit unggul teman-teman, terutama jenis PPKS lewat aplikasi My Sawit. Makanya saya sarankan, kalau saya sih, karena saya mau beralih ke sawit unggul sekarang teman-teman, mau nyoba, istilahnya kita itu mau makan rasa yang berbeda gitu, seperti itu ya teman-teman ya. Nah makanya saya beralih ke unggul. Makanya untuk sawit saya yang paling tua, saya tidak lama replanting, nanti akan saya ganti dengan bibit PPKS 239 dan 540 NG ya, yang tahan terhadap jamur ya. Nah itu nanti saya akan ganti, karena sekarang mudah cari bibit itu, sangat mudah cari unggul tuh teman-teman, gak kayak zaman dulu. Nah untuk penjelasannya tadi itu memang kuakui, memang untuk penurunan tonasenya memang sangat berdampak teman-teman. Kalau untuk sawit abal-abal umurnya 10 tahun ke atas itu memang berdampak, tapi yang ngomong gak berbuah itu bohong. Sawit abal-abal tuh tetap berbuah di umur di atas 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun masih berbuah. Tapi nggak banyak karena kita tidak melakukan pupuk full. Contohnya seperti saya. Ada teman-teman, saya perlihatkan kebunnya nanti yang menggunakan betul-betul itu bukan sawit abal-abal kantongan, bukan, betul-betul sawit cabutan. Itu buahnya masih oke. Masih oke karena dia melakukan pemupukan dan perawatan bagus. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Ya saya sarankan buat teman-teman ya, kalau mau ragu-ragu, takut apa gitu ya kan. Ya tadi itu tergantung pemupukan, pokoknya sawit ini tergantung pemupukan hasilnya. Kalau teman-teman kuat pemupukan, otomatis buahnya pasti banyak teman-teman, banyak. Yang nggak buahnya nggak bisa banyak-banyak itu, yang selancarnya tetap 5 kilo apa sedikit tetap 1 ton 5 kuintal, itu karena dia tidak mupuk atau perawatan pemupukan, cara pemupukannya salah. Itu aja teman-teman. Ada yang melakukan pemupukan tapi dia cara pemupukannya itu salah ya. Sebelum melakukan pemupukan dia melakukan pruning dulu. Itu kebanyakan seperti itu manusia ya. Dia terlalu percaya dengan omongan orang yang yang kerja-kerja PPL, apa nggak paham aku itu teman-teman, yang katanya harus songgo, kita harus menjaga pelepah sekian, harus sekian gitu, itu seperti itu. Aduh, kita buktikan sendiri di lokasi teman-teman. Untuk bibit unggul pun sekalipun, kalau terlalu banyak pelepah, keluarnya ya bunga jantan. Apalagi teman-teman kalau tanam sawit abal-abal, aduh pokoknya parah teman-teman. Kalau kita melihara pelepah itu buahnya nggak, susah nongolnya. Buah itu kebanyakan bunga jantan yang keluar, bunga jantan asli ya. Itu pentingnya kita melakukan pruning itu teman-teman. Lakukan pruning ya. Pruning itu minimal ya 1 kali 1 tahun, pokoknya minimal sudah. Jangan sampai 2 tahun sekali, itu jangan. Kadang-kadang orang tuh, nah makanya hasilnya enggak banyak, cuma luas lahan kalau sistem kerjaan seperti itu. Pruning, pemupukan teman-teman. Nah untuk hasil sawit abal-abal tadi, pokoknya kalau hasil abal-abal tadi ya memang betul sudah penurunan tadi teman-teman. Tetapi kalau kita kuat kencang pupuknya, penurunan itu tidak terasa teman-teman. Tapi yang terasa nanti di umur 15. Kalau di umur 10 ke 15 masih bagus ya. 10 ke 15 masih bagus, top, masih bagus, mantap. Nanti yang terasa itu di umur 15 ke 20. Karena penyakitnya sawit abal-abal ini teman-teman sering kena jamur, penyakitnya banyak ya. Apalagi kalau kena jamur sawit ya, jamur pembunuh sawit itu sangat parah. Seperti sawit saya yang tua itu banyak sekali tumbang teman-teman. Oke, itu saja penjelasan saya. Mungkin nanti kalau ada yang kurang bisa teman-teman tanyakan lagi ya di kolom komentar ya. Saya siap menjawab.